Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dulur semuanya yang saya hormati, saya cintai dimanapun berada, puji syukur kepada Allah SWT. Pada malam hari ini kita dibersamakan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan insya Allah penuh berkah. Gimana kalau gini dulu, terutama menyikapi semakin dibutuhkannya kerukunan, dibutuhkannya kedamaian antar kita, gitu ya, antar kita. Begini, bagaimana kalau kita itu menganggap negeri ini, menganggap planet ini itu seperti satu rumah gitu, gimana? Jadi saya ngambil pelajaran dari rumah tangga saya ya. Saya punya anak laki, perempuan. Anak-anak saya itu punya karakter yang berbeda-beda. Karakternya berbeda-beda. Cara menangani persoalan, cara menanggapi satu fenomena, sikapnya terhadap saya maupun ibu mereka itu berbeda-beda. Pilihan mereka terhadap studi yang ingin dipilih juga beda. Bahkan kesukaan makanan pun berbeda. Bahkan bentuk pakaian yang mereka sukai pun berbeda. Berbeda semua. Nah, kalau sudah begitu, maka kami sebagai orang tua dituntut untuk benar-benar mampu membagi adil serta melihat semua itu sebagai sebuah kebinekaan tapi tunggal ika. Nah, bagaimana kalau kita di Indonesia ini, kita di benua ini, kita di planet bumi yang cuma satu-satunya ini, begitu, sejauh yang kita tahu ya, kita menganggap orang lain, dulur, konco, atau siapapun orang itu adalah seperti keluarga begitu. Sebagai apa? Bapak kita siapa kalau gitu? Bapak kita adalah Adam dan Hawa. Sudah. Maka kalimatnya adalah ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam. Ada yang modelnya begitu, ada yang agamanya begitu, ada yang matanya sipit, ada yang matanya lolok-lolok, ada yang warnanya hitam, kulitnya legam, ada yang bule sampai metak. Ya sudah, memang itu sudah sunatullah. Nah, bagaimana kalau kita menganggap itu adalah seperti saudara, seperti satu rumah yang tadi sama dengan itu? Sekurangnya dulu, kalau kita nanti sudah menganggap itu, maka manusia menganggap saudara atau satu darah itu bisa tercipta. Kenapa ini saya usulkan sebagai mindset kita, sebagai paradigma kita di dalam berinteraksi dengan sesama sesama manusia ya? Karena paling dasar, saya itu diajarin Abi Muhtar, yang paling dasar sebelum kita bicara agama, sebelum bicara Islam, sebelum bicara iman, kita itu harus memanusiakan manusia. Makanya beliau pernah bikin sebuah kaligrafi besar, ada tulisannya, judulnya itu Agama dan Sifat Manusia Kembali pada Aslinya. Berarti apa? Dalam pemikiran beliau, agamanya juga tidak asli, manusianya juga sudah tidak asli sekarang ini, gitu loh. Iya. Ya itu tadi. Kenapa? Karena ada yang bilang gini, kita harus mendirikan negara Islam. Abi Muhtar tanya gini waktu itu, jangankan mendirikan negara Islam, wong sampean mendirikan keluarga Islam aja ndak bisa kok. Ya itu, jangankan mendirikan negara Islam,
Wong mendirikan keluarga Islam aja ndak bisa kok. Kenapa beliau melihat begitu? Karena kalau keluarga, ya keluarga Islam, orang Islam itu nggak mungkin saling membenci. Orang Islam kok mementingkan diri sendiri. Orang Islam kok masih suka menghina dan mencaci. Orang Islam kok ada tetangganya sakit, dia bermewah-mewah, ndak kepingin ngobatkan. Orang Islam kok ada anak terlantar, ndak bisa makan kok dia kenyang, nggak mikirkan. Nggak gitu Islam. Nah, sehingga jangankan kok berpikir mendirikan negara Islam. Dalam kehidupan mendirikan keluarga Islam aja loh. Mendirikan diri Islam saja loh, kita ini kadang masih belum bisa. Jadi Islam jangan hanya dilihat sebagai sebuah sistem pemerintahan, tapi Islam itu way of life. Maka dalam konteks ini, bagaimana kita terutama tadi memanusiakan manusia dulu sebelum mengagamakan agama, sebelum mengislamkan iman, sampai sebelum mengimankan iman. Memanusiakan manusia dulu. Maka dalam konteks itu tahap pertama, ayo coba kita lihat orang lain seberbeda apapun, seperti kita melihat satu rumah. Nah, kalau kita memang planet ini satu, dan kita mau tidak mau ya tinggal di planet yang sama, dengan lapisan oksigen yang sama, dengan curahan matahari kita ya satu itu. Lah kok kita berantem tuh? Itu. Sehingga ini yang harus kita kembangkan. Maka dulur, yang pertama di masa seperti ini, jangan gampang iri, jangan menyimpan dendam, jangan suka mengolok-olok dan mencaci, dan juga jangan suka menyalahkan orang lain. Caranya dengan gimana? Ya sudah, kalau ada orang lain salah atau dosa, kita doakan. Wes. Kenapa? Karena kita merujuk diri kita sendiri gitu loh. Jadi tadi, iri juga bikin kita nggak bisa tidur di malam hari. Lah iya wong iri. Tetangganya punya gini, kita udah ngelolak-ngelolok. Dendam apalagi. Dendam itu bikin kita mikirin dia terus yang kita dendami. Lah ya consume energi, menghabiskan energi itu. Demikian pula ketika kita suka menyalahkan orang lain, ngolong-ngolong sudah. Ya. Yang kedua, ajakan saya, kita ini karena lawannya adalah setan, jin, iblis yang tidak kelihatan dan itu ada di dada kita masing-masing, maka ayo kita mantapkan kerukunan dengan cara apa? Baik sama tetangga, baik sama masyarakat sekitar, terutama dengan sama dulur kita. Yang ketiga, bagaimana kita caranya menumbuhkan satu konsep bahwa kita ini sedang diuji, ujian. Nah, yang namanya ujian, ada ujian sakit, ada ujian perekonomian, ada ujian tetangga yang mungkin rese, ada ujian panen yang gagal. Itu semua ujian dari Allah. Jadi jangan melihat bahwa ini karena dia, karena itu, kata enggak. Ya. Kemudian gimana lagi? Yang terakhir adalah bagaimana menumbuhkan kedamaian di dalam keluarga planet bumi ini. Kurangi hal-hal yang bisanya sifatnya destruktif. Kurangi. Generasi kita harus ke depan adalah generasi yang konstruktif. Dan itu bisa dimulai dari apa? Mindset anak-anak kita. Harus kita siapkan mindset yang damai, supaya tidak bentengan melanjutkan pertengkaran dan pertempuran kita ini. Lola ya, setiap abad, setiap dekade mesti tidak pernah sepi dari bumi ini dari pertempuran. Kenapa? Mungkin karena kita juga mewariskan dendam. Kita juga mengajarkan permusuhan terhadap anak-anak kita ini. Iya, mengajarkan permusuhan, memupuk persaingan tidak sehat. Maka bagaimana kita? Ya sudah, mulai. Ayo anak-anak kita itu dijauhkan dari hal-hal yang destruktif. Paling gampang loh dulur.
anak sampean, anak kita semua, anak yang umur 15 tahun ke bawah, jangan pegangi HP. Jangan pegangi HP. HP memang banyak manfaatnya, tetapi lebih banyak mudorotnya untuk anak itu ke bawah. Iya, coba sekarang sampean survei kecil-kecilan aja di rumah atau di tetangga. 10 ke samping, 10 ke samping, 10 ke depan. Tetangga sampean, anak-anak kecil yang megang HP itu. Lebih banyak mana untuk mereka cari ilmu pengetahuan pelajaran yang bermanfaat untuk masa depan mereka, atau untuk lihat hal-hal yang tidak bermanfaat bahkan destruktif, merusak. Anak kecil sekarang itu suka lihat game yang kalau misalnya mecahkan kepala trot, kapok gitu Secara tidak sadar kita itu sedang membiarkan anak kita untuk diajari bahwa menghancurkan kepala orang sampai moncrot itu adalah kepuasan. Itu rusak loh. Anak kalau sudah tertanam kayak gitu, sadisme begitu, repot nanti sampean. Begitu ketika kecil suka tantrum, marah-marah kalau nggak dikasih HP. Nanti kalau sudah agak gede dikit, sudah nggak mau lagi dengar orang tua. Begitu sudah SMP, sudah ndelawar karepnya sendiri. Begitu SMA sudah berani bentak, naudzubillah min dzalik. Kalau sudah besar dan berkeluarga, naudzubillah min dzalik, banyak yang nunggu orang tuanya mati untuk diambil warisnya. Naudzubillah min dzalik, pendersangan sampai terjadi. Boro-boro kok hormat, boro-boro taat, boro-boro kok mendoakan orang tua. Nah, generasi yang seperti ini kalau di dalam keluarga saja sudah seperti itu, maka di lingkungan masyarakat juga yang tadi destruktif. Dampaknya besar. Nah, ayo kita mulai dari hal-hal semacam ini dulu. Tidak peduli agama sampean apa, ras sampean apa, bangsa sampean apa. Ayo berpikir masa depan manusia itu sebagai satu masa depan kita bersama. Karena kita tinggal di planet yang sama. Kita adalah keluarga. Jadi jangan kemudian, wah biarin itu orang Islam yang rusak, biarin itu orang Hindu yang rusak, biarin orang Kristen rusak, biarin orang Katolik rusak. Untuk apa? Toh nanti kalau rusak yang nulari yang lain. Maka ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menyiapkan generasi yang tidak mewarisi permusuhan, generasi yang tidak mewariskan dendam. Dimulai dari apa? Dari kita sendiri. Hilangkan iri, dengki, dendam dari kita kepada kolega, kepada tetangga, kepada siapa. Wis talah, dendam itu beban. Iri itu bikin hati sakit, bikin sakit hati. Lalu sakit kok mau, kok seneng. Sudah, hilangkan itu. Tapi jengkel, ya sudah, kita doakan. Berat Gus, belajar. Berat ini nggak bisa Gus. Kalau mau ringan, hadiahnya kipas angin merek murah-murah itu. Kalau berat, karena hadiahnya sampean surga. Terima kasih, itu aja. Jadi sekali lagi, memang ini kelihatan utopia, sesuatu yang ideal yang nggak mungkin bisa dijalankan. Tetapi bisa insya Allah. Kalau kita mulai. Dari siapa? Start from yourself. Kapan? Start from now. Sekarang, bukan nanti. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Sampai ketemu pekan teman. Allahumma afiq lana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.